Listener, produk kosmetik dan perawatan kulit atau skincare tengah digandrungi oleh masyarakat, khususnya para remaja wanita ya. Nah, dikutip dari siaran pers BPOM, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengungkapkan bahwa produk kosmetik ini menduduki peringkat kedua sebagai produk yang paling sering dikonsumsi dari belanja online setelah produk busana ya. Nah, saking berjamurnya nih smart listener, produk kosmetik di Indonesia ini hal ini memicu peredaran kosmetik ilegal dan palsu yang dapat membahayakan kesehatan. Lantas gimana caranya untuk memilih produk kosmetik yang aman untuk kesehatan? Nah, smart listeners, untuk sore hari ini ya, kita kembali berbincang bersama dengan Ibu Hardaningsih, apoteker MHSM. Beliau merupakan Kepala BB POM Makassar. Saya langsung saja menyapa Ibu Hardaningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Mbak Mirsa. Gimana kabarnya, Bu? Kabarnya baik. Alhamdulillah ya. Ini dari tadi saya nungguin Ibu. Maaf ya. Ada yang harus dikelakukan dulu. Gak apa-apa ya, Bu ya. Yang pastinya ini kembali hadir ya di sore hari ini ya. Oke, Bu, ini nggak terasa ya kalau saat ini kita udah masuk weekend ya. Biasanya kalau pas weekend itu mungkin kalau Mirza sih ya, tapi kalau semuanya untuk smart listeners ya, yang lain mungkin ada yang, kalau Mirza sih suka banget ya nonton drakor gitu ya. Kalau drakor itu kan kelihatan ya putih-putih kulitnya ya, jadinya pengen kayak seperti itu. Oke. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai kulit yang bersih, yang sehat, kemudian yang glowing ya. Ini cocok banget nih dengan perbincangan kita di sore hari ini ya. Oke. Kita akan berbincang sore hari ini smart listeners dengan tema cerdas memilih kosmetik aman untuk cantik dan glowing ya. Oke. Bu, tentunya dari BP POM sendiri tentu ini juga memberikan informasi kepada kita ya. Gimana sih caranya untuk memilih produk kosmetik yang aman untuk kesehatan ya. Tapi sebelumnya nih Ibu Hardaningsih ya, kembali nih ya untuk smart listeners juga ingin mengetahui sebenarnya untuk topoksi dari BP POM sendiri itu seperti apa sih, Bu? Iya. Ya. Oke, baik Mbak Mirsa. Jadi seperti yang sudah ya, tupoksi Badan POM itu adalah suatu lembaga non kementerian ya, lembaga non kementerian LPNK, itu yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan. Lah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar itu merupakan unit pelaksana teknis atau UPT dari Badan POM. Jadi kita mempunyai tugas-tugas dan fungsi operasionalisasi dari pekerjaan pengawasan obat dan makanan. Nah, itu sebenarnya intinya ya, di antaranya adalah melaksanakan pemeriksaan sarana, pemeriksaan produk, kemudian melakukan pengujian dan sampling, kemudian mensertifikasi sarana produksi, sarana distribusi, termasuk memberikan bimbingan atau supervisi kepada pelaku usaha yang ingin membuat produk-produk obat dan makanan. Dan terakhir ada juga tugas kita melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan di bidang obat dan makanan ya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal kosmetik, Mbak Mirsa, kosmetik itu sekarang menjadi kebutuhan pokok ya. Iya ya. Ya, kelihatannya tidak ada orang yang tidak pakai kosmetik. Nah, semua orang itu pakai kosmetik. Nah, tapi sebelum kita ke sana saya ingin memberi informasi dulu, apa sih sebenarnya kosmetik itu? Gitu ya. Jadi kalau menurut definisi dari peraturan Badan POM ya, ataupun dari peraturan Menteri Kesehatan juga ada yang disebut kosmetik itu adalah sebenarnya bahan atau sediaan yang dimaksudkan digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Ya, itu ada di epidermis. Epidermis itu kulit, Mbak Mirsa, di kulitnya ya. Terus juga digunakan di rambut. Nah, kalau kulit tadi tuh sediaan-sediaan krem-krem perawatan kulit, hand body itu di kulit toh. Tahu kan yang sekarang beredar ya. Kemudian rambut juga ya. Rambut itu ada sampo, ada
cat rambut, ada conditioner, itu juga termasuk kosmetik. Kemudian dipakai di kuku. Itu juga. Nah, contohnya kutek dan lain sebagainya. Kemudian selain itu dipakai di bibir. Nah, bibir itu lipstick ya. Terus ada yang dipakai di organ genital bagian luar. Tapi hanya di luar, tidak sampai masuk ke dalam ya. Contohnya adalah feminine hygiene. Itu juga masuk kosmetik. Kemudian ada dipakai di gigi dan mukosa mulut. Itu juga kosmetik. Contohnya adalah pasta gigi. Ya, mouthwash. Yang untuk kumur-kumur itu ya? Masuk ke, bukan obat kumur. Yang itu loh, cairan untuk cairan kumur. Namanya apa tuh? Penyegar. Bukan obat kumur ya. Kalau obat kumur nanti beda lagi. Itu ada obat, itu pasti mengandung bahan obat. Kalau ini enggak. Kalau ini penyegar. Nah, kemudian tujuannya untuk apa itu semua digunakan? Yang pertama adalah untuk membersihkan ya, sabun untuk membersihkan, sampo untuk membersihkan kan. Yang kedua untuk mewangikan, parfum biar kita wangi, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, melindungi dan atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Jadi kosmetik itu tidak diperuntukkan kulit yang terluka, tidak. Nah, kuncinya di situ ya. Dan kosmetik itu bukan obat. Dia tidak untuk mengobati. Jadi hanya untuk memperbaiki penampilan tadi. Nah, itu adalah sebenarnya definisi kita tentang kosmetik ya. Definisi kita itu memang sudah mengacu juga seperti kosmetik di Eropa, itu juga seperti itu. Nah, itu tapi kalau contohnya. sekarang Ibu, tapi kalau sekarang untuk penggunaan kosmetik itu sendiri gimana Bu di masyarakat? Oh ya, sekarang sebentar ya. Kosmetik itu kalau istilahnya dulu apa, Bu? Pemberi harapan. Ada istilah iya kan, orang itu kan dengan kosmetik berharap bisa tampil lebih baik, cantik, tampil gitu lebih cantik, ya kan? Nah, itulah kosmetik sebenarnya gitu. Tapi sekarang pasti sudah berkembang jauh banget ya, macam-macam bentuk sediaannya juga macam-macam ya, mulai dari yang serbuk, yang cairan, yang semprot. Nah, itu sudah macam-macam banget. Tapi jangan salah ya, tidak ada kosmetik yang disuntikkan. Tidak ada. Ya, itu bukan kosmetik. Ya, itu bukan kosmetik. Tapi kalau sekarang Bu yang sekarang yang lagi ngetren gitu Bu, yang membuat cantik katanya Bu. Itu bukan kosmetik gitu ya Bu ya? Yang mana? Yang disuntikan ke tubuh. Oh tidak, itu bukan kosmetik. Bisa membuat kita lebih kinclong katanya, lebih glowing. Saya tidak yakin sih apakah itu betul ya, karena itu sebenarnya kalau sudah dimasukkan sudah tidak kategori kosmetik. Kosmetik itu hanya di dalam kulit, di luar. Nah ya, nanti kan kita tidak tahu apa itu yang ada di dalamnya, ya toh. Kalau sudah masuk di dalam kan pasti berinteraksi dengan dalamnya tubuh, ya kan. Kalau yang dibilang kosmetik sebenarnya dia hanya dipakai di luar tubuh. Ya. Nah Bu, kalau sekarang ini ya, ini kan untuk menjadi cantik ya, ini berbagai usaha dilakukan ya, mulai dari perawatan sederhana di rumah ya, terus mendatangi klinik kecantikan. Ini kalau semuanya punya budget yang lebih ya. Tapi ada juga nih yang pengen instan ya. Biasanya tuh menggunakan yang racikan gitu Bu. Nah, gimana nih caranya untuk memilih produk kosmetik yang aman untuk kesehatan nih Bu? Ya sebenarnya kalau yang namanya kosmetik itu pasti sebenarnya racikan. Racikan itu apa sih sebenarnya? Ya, racikan itu apa sih, racikan itu kan sebenarnya dicampur-campur toh. Tidak ada satu produk yang sendirian, tidak ada. Tapi kalau yang meracik itu sebenarnya siapa yang harus, yang bisa? Yang harus. Iya. Yang meracik itu adalah produsen toh. Produsen kosmetik. Nah, di dalam industri kosmetik itu ada yang namanya penanggung jawab teknis. Itu juga mempunyai background, latar belakang sebagai apoteker atau sebagai sarjana kimia, boleh kali ya. Sekarang tenaga teknis kefarmasian dan apoteker. Itu sebenarnya peraciknya. Jadi mungkin Mbak Mirza jangan
dibingungkan dengan istilah yang ada di sekarang dibilang kosmetik racikan dalam tanda kutip. Nah, sebenarnya semua kosmetik itu pasti diracik toh. Nah, tapi ada yang positif, ada yang nah, yang sekarang asosiasikan racikan itu beda. Permasalahannya adalah beda. Saya heran Bu, itu sampai heran gitu ya. Kok bisa gitu ya? Ilmunya dari mana? Bisa meracik. Ada aja. Tapi yang sebenarnya kalau racikan pasti ya. Nah, kalau dibuat di perusahaan itu, di suatu pabrik, itu kan pasti dia membuatnya dengan cara-cara produksi yang baik. Ya kan? Semua dari mulai bahan baku sampai proses sampai menjadi produk jadi, itu dipantau terus ya. Ada yang namanya cara produksi kosmetik yang baik. Itu perusahaan kalau mau membuat kosmetik harus lulus dulu. Oh, jadi ada uji klinisnya juga Bu ya? Sarana yang untuk membuat kosmetik itu disertifikasi dulu. Dia sudah memenuhi layak CPKB atau belum. CPKB ya, cara pembuatan kosmetik yang baik. Itu di ini. Nah, sekarang ini yang dalam tanda kutip yang dibilang racian-racian itu adalah ada orang yang membuka kosmetik, menambahkan bahan-bahan lain yang kita mungkin tidak tahu bahan apa itu. Masih mending kalau bahannya itu jelas. Tapi ada juga bahan yang berbahaya. Ya, misalnya seperti apa tuh Bu? Nah, banyak ya yang kadang-kadang disalahgunakan ini. Yang orang tuh pengen itu tadi ya, pengen putih, pengen apa lagi? glowing celang gitu ya. Itu ada dalam beberapa ada beberapa sulap. Iya. Ada beberapa bahan-bahan yang sebenarnya berbahaya. Ya. Kalau yang berbahaya ini diantaranya adalah merkuri. Merkuri itu adalah air raksa. Air raksa itu yang suka ada di termometer tuh. Nah, itu kan logam berat itu. Keras ini kan Bu. Logam berat. Logam berat itu jadi logam itu tidak bisa dihancurkan meskipun di dalam tanah dia tidak akan hancur. Nah, merkuri ini bersifat toksik baik terhadap kesehatan kita, tubuh kita maupun terhadap lingkungan hidup. Karena tadi itu ya, dia tahan terhadap urai, tahan di urai. Nah, ini kadang-kadang digunakan sebagai produk pemutih kulit. Ya, ini bisa menghambat pembentukan melanin sehingga seolah-olah karena melanin itu zat warna kulit, Mbak. Tapi kalau merkuri itu sebenarnya peruntukannya untuk apa, Ibu? Merkuri itu logam berat. Logam berat. Ya, biasanya dia itu dipakai di proses ini emas tuh ada tuh. Apa? Oh, emas ya. Pemurnian emas. Itu pun ya. dicampur ya dengan beberapa logam. Nah, ini pun sudah mencemari lingkungan itu pasti. Nah, ini sifatnya merkuri itu dia bersifat korosif, membuat lapisan kulit semakin tipis, kemudian merubah warna kulit, bukannya putih terus, lama-lama jadi bintik-bintik hitam pada kulit. Seperti ada suka kita melihat ada hitam-hitam di sini, Bu, ada orang yang hitamnya itu bukan spot ya, kalau spot itu alami, tapi hitamnya itu yang hitam agak abu-abu ya kayaknya. Agak abu-abu itu bintik-bintik gitu ya. Pokoknya nggak sehat lah, seperti kulitnya pasti nggak sehat. Terus bisa juga menyebabkan alergi dan mengiritasi kulit. Nah, ini memang Bu ya, kalau semuanya penggunaan kosmetik yang tidak aman itu pada saat ataupun waktunya cukup lama gitu, Bu ya. Nah, ini lagi ini yang paling mengerikan adalah dia menyebabkan kerusakan permanen pada susunan saraf. Ya, karena dia masuk diserap. Jadi merkuri itu kan kosmetik walaupun pemakaiannya sebenarnya dioles-oles kan. Tapi merkuri itu karena dia larut di dalam, masuk melalui lemak, jadi dia masuk ke dalam tubuh. Dan dia bersifat teratogenik atau bisa mengganggu janin. Nah, jadi misalnya gini, seorang ibu yang sedang hamil, dia menggunakan kosmetik, akhirnya paparannya masuk, itu bayinya bisa cacat loh. Wow. Gitu.
itu ya. saking bahayanya Bu ya. Saking bahayanya. Ada bisa menyebabkan kerusakan ginjal dan dia merupakan zat yang karsinogenik atau penyebab kanker. Oke. Nah, pasti itu nanti beberapa lama ya, nggak langsung sekali oles terus kena kanker. Pasti dia bertumpuk-tumpuk dulu kan. Tumpuk-tumpuk dulu, prosesnya lama gitu. Prosesnya lama. Nah, itu satu merkuri. Kemudian ada zat yang namanya hidrokinon. Nah, Kalau hidrokinon ini dulu pernah diperbolehkan, tapi sekarang tidak. Bahkan dulu di rambut boleh, di kuku boleh, sekarang juga sudah dilarang. Namanya ya. hidrokinon ya? Hidrokinon. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang suka dijadikan dalih dengan resep dokter di bawah pengawasan dokter. Nah, ini yang sebenarnya juga sama, dia menyebabkan iritasi kulit merah, rasa terbakar dan bercak hitam. Sebenarnya sih ada senyawa-senyawa lain sih yang turunan-turunan gitu yang memang diperbolehkan. Nah, hidrokinon ini tidak boleh. Nah, kemudian ada lagi yang ini kelihatannya banyak nih yang pakai nih ibu-ibu yang tadi itu Mbak, yang kulitnya bisa kinclong-kinclong itu. Seperti hitam-hitam gitu. Enggak, seperti merah kayak baby. Iya. Nah. Iya, katanya kalau awal menggunakan produk racikan itu biasanya merah dulu Bu kulitnya. Terus nanti mengelupas. Mengelupas. Nah, itu adalah suatu zat yang bersifat peeling atau mempil kan. Itu zatnya namanya asam retinoat atau tretinoin atau retinoic acid. Ini sama menyebabkan kulit kering kan, dia kan ini ngelupas terus toh. Jadi cara bekerjanya seperti itu ya Bu. Jadi cara bekerjanya kelihatannya dia mempercepat kulit itu mengelupas. Terus timbul kulit baru. Timbul kulit baru. Kan makanya seperti kulit bayi. Ya enggak? Merah ya Bu. Nah, merah. Tetapi ini kulit kan ada umur sebenarnya kan. Umur kulit kita itu berapa hari baru ganti. Nah, kalau eksesif ya terus dikasih itu kan lama-lama tipis nih kulit. Ini berbahaya juga. Nah, ini juga dia punya sifat teratogenik. Itu menyebabkan kecacatan pada janin. Nah, itu ya. Terus kemudian ada juga bahan-bahan pewarna yang dilarang. Itu seperti ada merah K3, K1, jingga. Nah, kalau ini harus dites dulu nih dengan laboratorium misalnya ya. Itu ya Bu ya. Jadi ini beberapa bahan yang tentunya sangat berbahaya ya Bu ya, jika Anda sampai gunakan ya di kulit Anda. Kita masih lanjut lagi nih untuk perbincangannya Bu ya. Tapi kita sudah ada yang sudah mengirimkan pertanyaan ya di live chat kami ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi untuk ada juga nih yang lain yang mau nanya-nanya, yang mau gabung di sore hari ini buruan ya. Mau tahu ya gimana sih produk kosmetik yang aman untuk kesehatan ya, langsung aja deh ya bertanya bersama Ibu Hadaningsih di sini ya di live chat kami channel YouTube Smart FM Makassar. Nah, ini ada pertanyaan nih, saya langsung baca aja Ibu ya. Ya, mangga. Ini dari Nirma Hidroponik. Selamat sore Ibu Hadaningsih. Adakah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengetahui merek apa aja sih yang lolos BPOM katanya? Itu dibahas ya. Jadi kalau itu mungkin ada juga ya, mungkin di websitenya Badan POM ya, pom.go.id, www.pom.go.id. Tapi untuk lebih mempermudahnya, sebenarnya ada aplikasi yang untuk ngecek apakah produk itu sudah terdaftar atau belum. Jadi ada Bu? Ada ya. Nah, tadi kan ditanya gimana sih caranya untuk bisa dapat meyakinkan bahwa produk ini aman loh. Nah, carilah yang terdaftar. Cari yang terdaftar. Nah, untuk ngeceknya gimana Bu? Yang terdaftar. Untuk ngecek kita punya 2 aplikasi ya. Ada yang namanya aplikasi BPOM Mobile, BPOM Mobile gitu ya. BPOM Mobile, sama satunya Cek BPOM. Nah, kalau BPOM Mobile itu lebih mudah, dia ada scanning terhadap 2 dimensi barcode yang ada di produk kosmetik. Kalau produk kosmetik yang zaman beberapa tahun ke belakang semuanya sudah punya 2 dimensi barcode. Itu tinggal kita dengan aplikasi itu kita scan
barcode-nya bentuknya gini, kotak. Kotak begini ya, nanti di-scan, nanti akan keluar data. Nah, nama produknya apa, nomor registrasinya berapa, produksi mana, itu akan keluar. Tapi kalau seandainya produk itu ternyata tidak ada dua dimensi barcode-nya tadi, itu bisa diketikkan. Ketik informasi yang ada di situ. Misalnya nama produknya apa, gitu ya. Atau kalau di situ ada nomor, masukkan aja nomornya. Ini nomor yang ada di situ, nomor registrasinya. Tapi kan kita pengen tahu ini nomor ini benar apa enggak gitu kan. Nah, itu nanti sama, masukkan aja nomor atau nama produk atau produsennya apa aja lah, masukkan, nanti cari, akan keluar datanya. Jadi harus diunduh dulu gitu ya Bu ya? Ya, harus diunduh dulu ya, diunduh dulu, kemudian diinstalkan di smartphone aja. Itu ya. Masih mau ditambahkan lagi Bu dari akun Nima Hidroponik? Tadi apa lagi tadi? Saya lupa pertanyaannya tadi. Oke, pertanyaannya. Aplikasi ini ya, cara tadi ya, cara dia mengetahui merek apa aja sih yang lolos. Oh iya. Kalau merek. Oh iya. Wah, kalau merek pasti banyak ya, ribuan. Bu, ini saya mau nanya juga nih, kalau kita lagi berbelanja nih ya di supermarket gitu kan, itu kalau kita memilih kosmetik gitu kan, ada yang produk dalam, terus ada yang luar gitu Bu. Oh iya. Jadi gimana Bu ngeceknya? Caranya ngecek nomornya ya. Kalau memang ini aman untuk digunakan Bu. Oke. Jadi di dalam labelnya kosmetik ya, kalau kita beli kosmetik kan ada labelnya. Itu coba cari nomor izin edarnya di situ. Izin edar ya? Ya, itu kadang-kadang kecil banget ya Mbak. Tapi bisa di scan tuh pakai yang tadi tuh. Aplikasi itu tadi bisa scan, nanti akan keluar nomor notifikasi namanya ya. Nah, kalau untuk kosmetik ini nomor izin edarnya itu akan tertulis BPOM RI, terus nanti ada huruf N, terus yang kedua itu juga huruf A, B, C, D, E ya. Terus baru angka. Angkanya itu ada 11 digit. Nah, yang N itu adalah notifikasi. Terus A, B, C, D-nya itulah yang dari mana dia diproduksi. Kalau produksinya Asia ya, itu bisa Asia Timur, Asia Barat, ASEAN gitu ya. Itu NA. NA. Terus ada sekian digit, nah itu pasti produk dari Asia. Asia, mau Korea, mau Cina, Jepang, kan semua Asia tuh. Nah itu NA. Ya. Kalau NB itu adalah produk dari Australia. Kalau NC itu dari Eropa. Nah ini kalau yang produk-produk asli toh impor, impor yang maksudnya dibuatnya di sana, itu nanti nomornya NC. Kalau ND itu Afrika, NE itu adalah Amerika. Tapi kalau rata-rata yang produk kosmetik yang beredar di Indonesia sendiri apa Bu? Semuanya ada. Semuanya udah ada. Di Indonesia ini 1 tahun bisa puluhan ribu produk baru yang terdaftar. Karena begini, kosmetik itu adalah fashion. Jadi dia ada musimnya. Setiap tahun bisa ganti. Misalnya ini tahun baru nih, mungkin tren dari warna lipstick warna ini ganti, itu kan daftar baru, variasi baru. Bu, kalau yang nawarin kosmetik juga kan itu ada yang secara online ya Bu ya. Nah itu aman Bu atau gimana? Ya tadi pada prinsipnya harus melihat tadi ya informasinya yang jelas. Apakah kosmetiknya? Apa kandungannya? Ya boleh. Jadi kita sama juga ya dengan kita beli di supermarket, kita harus cek klik ya. Cek. Tapi kan kalau misalnya di online kita belum bisa lah ngecek kemasannya ya. Benar-benar. Nah, tapi kita bisa ngecek labelnya. Kan dia suka difoto kan. Cek labelnya apa saja sih informasi yang ada di label atau di iklannya bisa juga ya. Kemudian cek izin edarnya, apakah di dalam gambarnya itu yang dia tawarkan itu dia mencantum ada nggak izin edarnya? Kan biasanya dia screenshot lah pasti ya, karena itu nilai jualnya dia ada di situ. Kemudian perhatikan juga
tanggal kadaluarsanya ya. Tapi kalau tanggal kadaluarsa ini biasanya kalau barangnya sudah datang toh, nggak bisa pada waktu kita beli. Oke. Bu, kalau semuanya lewat dari tanggal, maksudnya kalau kosmetiknya udah kadaluarsa apa? Ini memang disarankan untuk tidak menggunakan lagi gitu ya, Bu ya? Iya, iya. Kalau kosmetik itu sebenarnya begini, yang kadaluarsanya pendek itu biasanya produk-produk yang seperti krem, lotion, kan dia campuran antara minyak dengan air. Nah, gitu biasanya lebih. Tapi kalau yang bangsanya parfum itu bisa-bisa dia lama banget, atau yang sabun-sabunan bisa masa kadaluarsanya panjang gitu. Itu sampai 5 tahunan, Bu ya? Mungkin kalau parfum barangkali ya. Oke. Kita masih ada pertanyaan yang masuk ya di sore hari ini, dan sekali lagi smart listeners, untuk Anda yang mau nanya-nanya gimana sih untuk memilih produk kosmetik yang aman untuk kesehatan ya, silakan, kami masih menantikan Anda untuk di live chat channel YouTube Smart Ava Makassar. Nah, ini ada lagi nih yang masuk nih dari akun Dian Mega Savitri ya. Bu, kosmetik ini cukup banyak yang gampang tertipu nih ya. Gimana tuh untuk strateginya biar kita tahu kosmetik yang aman? Nah, kita akan jawab sebentar ya. Kita break untuk sesaat. Nah, smart listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya. Dan kami masih menantikan Anda nih untuk bisa bergabung ya di sore hari ini. Yang mau nanya-nanya nih untuk gimana sih caranya, kiatnya nih untuk memilih produk kosmetik yang aman untuk kesehatan, langsung aja ya bergabung di live chat kami channel YouTube Smart Ava Makassar. Kemudian untuk WhatsApp juga boleh ya di 0811461011. Tadi kita sudah ada akun hidroponik, akun Nima Hidroponik. Kemudian ada juga nih yang mau nanya dari akun Dian Mega Savitri, Bu, kosmetik ini cukup banyak yang gampang tertipu nih ya. Gimana tuh strateginya biar kita tahu kosmetik yang aman? Nah, langsung aja dijawab. Oke, baik. Sebenarnya cara yang paling simpel ya, yang paling sederhana, paling mudah tadi itu, pastikan bahwa dia sudah terdaftar di Badan POM. Itu cara yang paling mudah ya. Tadi udah tahu caranya, mendownload aplikasi, memastikan bahwa dia sudah punya nomor izin edar. Yang kedua, kita harus menjadi konsumen yang pintar. Baca itu label, ya kan? Baca labelnya. Jadi di dalam kosmetik itu, di dalam label kosmetik itu pasti ada namanya. Nama kosmetiknya apa? Kemudian kemanfaatannya apa? Gunanya apa? Kemudian cara penggunaannya seperti apa? Tapi bukan untuk yang kosmetik yang kayak bedak, semua orang udah tahu lah ya. Yang cara penggunaan tuh misalnya untuk yang krem atau untuk yang cat rambut itu kan khusus caranya ya. Nah, itu harusnya ada cara penggunaan di dalam labelnya itu ya. Kemudian ada komposisinya. Nah, komposisinya itu kalau kosmetik itu bisa berpuluh-puluh ya. Nah, itu pasti ada juga. Kemudian ada produsennya atau negara produsen ya. Kalau misalnya Indonesia ya Indonesia. Kalau misalnya Perancis ya Perancis pasti ada. Kemudian ada nama dan alamat lengkap pemilik nomor izin edar tadi. Kemudian ada nomor batch. Nomor batch itu adalah nomor produksinya dia. Nomor batch ya, Kemudian lagi di situ ada informasi ukuran, isi atau berat bersihnya, netonya lah ya. Nah, itu menjadi persyaratan memang di dalam label. Terus ada tanggal kadaluarsanya atau tanggal pembuatannya. Itu kalau di kosmetik, ada nomor notifikasi, ada 2 dimensi barcode-nya, yang tadi segi 4. Nah, terus terakhir biasanya kalau memang diperlukan ada peringatan atau perhatian, dia harus mencantumkan gitu. Bu, ini nih kalau semuanya kadaluarsa ya. Kalau yang kadaluarsa itu gimana Bu untuk bisa kita mengenali kalau kosmetik ini udah masuk masa kadaluarsanya? Ya, jadi di dalam kosmetik itu bisa jadi dia di situ ada 2 informasi. Bisa dia mencantumkan tanggal pembuatan dan tanggal kadaluarsanya, mungkin. Ya. Kalau tanggal pembuatan itu biasanya kodenya MFG, ya, manufacturing. Nah, itu tanggal pembuatan. Kemudian kalau memang dia punya tanggal kadaluarsa, dia pasti akan mencantumkan EXP atau expiry date. Itu tanggal kadaluarsa ya. Itu bulan dan tahun minimal. Nah, itu dua-duanya ada. Tapi ada juga yang mungkin tanggal expirednya saja ya. Tapi beberapa kosmetik yang
seperti apa ya, sediaan yang dia tahan lama, kadang-kadang dia hanya mencantumkan tanggal manufacturing date-nya ya. Nah, terus ini satu lagi ya, pengetahuan untuk teman-teman listeners nih. Jadi kalau kita beli kosmetik, misalnya krem, misalnya di situ dia ada tanggal kadaluarsanya misalnya masih setahun lagi gitu ya. Setahun lagi. Ya. Nah, terus nanti dia di dalam kosmetiknya itu ada gambar pot yang terbuka, terus ada angkanya. Nah, artinya dia akan expired sekian lama setelah kalau dia sudah dibuka. Itu. Tadinya mungkin kalau masih utuh dia 1 tahun, setelah dibuka mungkin 6 bulan. Ya, Nah, lebih cepat ya, jadi cepat lebih cepat. Kadang setelah dibuka kan kita ngambil kosmetik itu ada kemungkinan masuk ya dari kalau nggak bersih. Nah, itu yang menyebabkan cepat daluarsa juga gitu. Itu. Oke. Kemudian Ibu masih ada yang tambahkan Bu? Tadi apa lagi ya pertanyaannya tadi? Gimana nih strateginya ya biar kita tahu nih kosmetik yang aman Bu? Oh ya itu tadi ya. Lihat juga ya promosinya. Promosi. Nah, tidak kalau promosinya berlebihan juga itu perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai. Tapi memang diatur ya di dalam kosmetik itu nggak boleh Mbak memberikan iklan yang berlebihan. Misalnya gini, misalnya sampo anti ketombe misalnya, ini bisa menghilangkan ketombe 100%. Itu tidak boleh. Harusnya gimana Bu? Boleh. Cara bahasanya gimana Bu? Cara bahasanya ya apa sih? Mengurangi ketombe gitu. Ya, nggak boleh dengan bahasa ekstrim yang itu menyesatkan. Nah, itu tidak boleh. Contoh Indonesia itu tidak menggunakan kata-kata pemutih, tidak boleh. Sebenarnya harusnya tidak ada. Ya, harusnya. Kita pencerah wajah. Pencerah wajah. Krim pencerah wajah gitu ya. Iya. Kemudian nih Bu, kalau sekarang ini kan yang lagi marak nih ya Bu ya, untuk membuat kita cantik, glowing. Itu kan marak sekarang Bu. Yang ramuan tadi. Suka ya krim ya, racikan gitu ya. Iya. Terus ada juga nih suntik pemutih. Oh iya. Nah, itu gimana tuh Bu? Suntik pemutih sebenarnya tidak ada, itu bukan kosmetik. Karena kosmetik itu dia hanya dioles di kulit. Kalau yang namanya disontek pasti masuk ya. Ya, jadi ini baik di bawah kulit maupun sampai ke dalam ya. Nah, sebenarnya itu bukan kosmetik dan itu berarti kan penanganannya harus dengan resep dokter barangkali ya. Tidak ada tuh sediain injeksi yang bisa suka-suka dimasukkan gitu. Dan saya yakin kalau disuntikkan oleh orang yang tidak jelas, berarti kan kita juga nggak tahu tuh apa yang dimasukkan. Nah itu kenapa masih diikuti yang seperti itu gitu. Kemudian satu lagi yang ingin saya sarankan, banyak sekali yang kita bicarakan tadi ya, Bu, ya. Kosmetik racikan. Kosmetik racikan itu tidak ada labelnya. Oh iya. Nah, itu juga sebaiknya dihindari. Kita juga tidak tahu apa saja yang dia masukkan ke situ. Ya kan? Dia kadang-kadang cuma ditulisi klinik X gitu. Nah, itu sebenarnya tidak diperbolehkan seperti itu. Dia kan bukan produsen, ya. Kita tidak tahu apa yang dimasukkan di dalamnya. Oke. Bu, ini kan biasanya nih kalau kita sekarang ini kan harga kosmetik itu kan cenderung kalau hasilnya terus kemudian kandungan yang yang ada gitu kan menentukan harganya itu berapa gitu ya. Nah, biasanya nih Bu, karena harganya yang mungkin mahal gitu ya. Makanya kita konsumen itu beralih ke kosmetik yang lebih terjangkau, yang lebih ekonomis. Yang gimana, lebih murah. Iya. Itu gimana tuh, Bu? Iya, ada kan kosmetik yang dari zaman dulu sampai sekarang itu masih ada gitu, Bu. Ada, iya. Nah, itu gimana, Bu? Sebenarnya itu aman nggak kalau saya dari sisi sebenarnya trennya bisa begitu ya. Bisa orang cari yang murah atau orang cari yang mahal, ada juga. Nah, sekarang kan ada kecenderungan ya, ini dari pengalaman kami sebagai pengawas ya. Ada sebenarnya kosmetik itu biasa-biasa aja. Tapi dia jual dengan online dan dia campurin macam-macam. Karena dia dengan jualan online tuh bisa lebih mahal. Dan dia tidak mau memakai
kemasan aslinya. Nah, karena orang itu kalau dengan kata-kata misalnya dari klinik A, dia dipikirnya sudah lebih wah itu, gitu ya. itu lebih mahal. Itu lebih mahal. Dan ini diakui sendiri, dia tidak mau jualan dengan kemasan aslinya karena harganya murah. Jadi kemasannya diganti gitu ya, Bu ya. Kemasannya bisa diganti, bisa di labelnya yang diganti, gitu. Bisa jadi begitu. Nah, kalau kosmetik yang murah ini memang ada beberapa tren ya, terutama kosmetik impor. Impor apa ya, bisa impor ilegal. Itu banyak juga yang itu juga kami juga perlu mengetes ya, apakah memang bahan-bahan yang digunakan itu memang aman atau tidak gitu. Baik. Tadi ya itu sudah menjawab ya pertanyaan dari akun Dinma Hidroponik, kemudian dari akun Dian Mega Savitri ya. Dan untuk Anda yang lain kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit ke depan ya. Jadi ini untuk memberikan informasi juga untuk smart listeners. Jadi langkah-langkah ini untuk memilih produk kosmetik yang aman, Ibu, sekali lagi apa yang harus kita lakukan dan gimana nih mungkin untuk lebih memberikan kepada kita tips ya? Iya, tips ya, Bu. Ya, gimana nih, Bu? Ya, saya memberikan tips saja ya, bagaimana sih cara kita memilih kosmetik yang baik dan aman. Yang pertama, kenali dulu jenis kulit kita, ya kan? Ya, sebenarnya yang penting itu bukan warna kulit ya, tapi adalah kesehatan dari kulit. Nih Mbak, saya soalnya agak tidak setuju dengan konsepnya orang Indonesia pada umumnya. Pengen yang cantik itu kulit putih, padahal tidak. Padahal kulit kita ini ya warna eksotik sebenarnya, warna sawo matang itu lebih eksotik ya. Nah, kadang-kadang jadi salah kan memilih kosmetik karena memaksakan untuk putih. Nah, satu, kenali jenis kulit dulu. Kulit kita berminyak, apa kulit kita kering atau kulit kita normal, ya kan? Yang kedua, identifikasi jenis kebutuhan kosmetik kita. Kita sebenarnya butuh apa sih gitu. Coba tanya deh kalau kita ke mall, nanti tadinya mau beli apa, terus yang dibeli apa. jadinya banyak kan. Belok jadinya. Jadinya belok. Nah, itu identifikasi ya. Sebenarnya kita butuhnya apa sih? Jangan karena nanti ada promosi, ada tawarin macam-macam jadi tergiur. Padahal itu belum tentu cocok ya dengan kita gitu. Nah, kemudian yang ketiga, jangan mudah tergiur oleh promosi, terutama untuk kosmetik yang padahal sesungguhnya tidak kita perlukan gitu. Kemudian waspada terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tadi ya. Kosmetik yang menawarkan putih glowing dalam waktu 1 jam ya misalnya. Nah, itu kan nggak masuk akal gitu loh. Kemudian lakukan ceklik tadi ya, cek kemasannya, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Terus selanjutnya bila terjadi reaksi yang tidak diinginkan, konsultasikan atau laporkan ke dokter. Nah, dan kalau ada efek yang merugikan, yang sifatnya severe, yang parah itu boleh dilaporkan ke BPOM. Ada lapornya nah sebenarnya sih ada form MESKOS ya. Oh, di BPOM Mobile tadi bisa. BPOM Mobile juga difotoin boleh, ya, gitu difotoin aja apa gimana? Oh, menuliskan data-datanya. Karena kita ada yang namanya monitoring efek samping kosmetik. Nah, itu data-data itu berguna banget. Nanti kalau memang ada masalah, nanti akan kita tracing lagi ke produsennya. Itu nah, kira-kira tipsnya. Tapi tips yang ini ya, yang paling saya ingin sampaikan kepada masyarakat Indonesia, banggalah dengan warna kulit kita. Itu ya, karena kalau orang bule itu pengen hitam, kalau orang kita pengen putih, dan manusia itu memang begitu, ya kan? Syukuri apa yang kita, yang penting kulitnya sehat, itu yang paling penting. Eksotik itu cantik gitu. Eksotik itu cantik. Baik, Mas ada yang disampaikan Ibu untuk sore hari ini? Oh iya. Ya mungkin untuk listener ya, kami di Balai Besar POM Makassar itu punya punya unit untuk mencari informasi maupun untuk melakukan
pengaduan konsumen. Nah, itu boleh kalau mau datang ke kantor kami ya di Jalan Baji Minasa nomor 2 ya, Makassar. Atau boleh juga melalui WA 0852 satunya 5 kali terus 533. Kemudian untuk sosial medianya juga ada, Untuk sosial medianya ada Instagramnya @bbpom Makassar. Terus ya pasti Pokoknya ketemu itu lah. Ada Facebook, ada Twitter juga ya. IG, ada YouTube. Ya. Itu ya. Kalau semuanya Anda juga pengen mengetahui lebih banyak lagi tentang informasi terbaru ya, update di BPPOM, itu langsung aja. Untuk sosial medianya juga ada. Kemudian untuk sekali lagi nih, untuk WhatsApp-nya kita bisa ulang lagi di 08525. Ini kalau ada pengaduan gitu ya, Bu ya. Terus satunya 5 kali 533. Benar ya? Ya, betul. Itu kalau di medsos tadi banyak sekali informasi macam-macam, tidak hanya kosmetik tapi termasuk obat, makanan dan lain-lain. Karena setiap hari pasti ada menampilkan update ini yang terbaru gitu ya, Bu ya. Terus kemudian sebenarnya kita juga punya subsite dan punya website juga ya, BPOM Makassar. Kalau yang subsite-nya itu ininya dari pom.co.id, bppom-makassar.pom.co.id. Bu, ini kan sudah di akhir tahun nih ya, 2021, kita next ke 2022. Nih, dari BPPOM sendiri apa nih untuk rencana ke depannya, Bu? Refleksi dulu ya. Iya, refleksi dulu ya. Refleksi dulu capaian kita tahun ini ya. Kita cukup lumayan juga karena kita kemarin kita sudah mencanangkan yang namanya zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih, birokrasi bersih melayani. Itu yang sedang kita upayakan. Nah, di dalam situ itu ada yang namanya pelayanan publik. Nah, kita juga berusaha untuk memberikan atau menampilkan pelayanan unit pelayanan publik yang prima, artinya bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat yang membuat mereka tuh puas terhadap pelayanan kita. Ini menjadi salah satu inovasi ya. Itu ada pelayanan kita, ada tadi ada pengaduan konsumen, permintaan informasi, sertifikasi daripada sarana produksi, sarana distribusi sampai pengujian sampel. Nah, itu diantaranya itu. Baik, Ibu, informasi yang diberikan untuk sore hari ini sekali lagi terima kasih, Ibu. Ini sudah menambah wawasan kita ya, khususnya nih untuk memilih kosmetik yang aman, sekali lagi yang aman untuk kesehatan. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Hadaningsih sudah hadir di studio, Bu. Ibu Hadaningsih, apoteker MHSM, Kepala BPPOM Makassar. Terima kasih, Bu. Dan Smart Listeners, untuk rekaman perbincangannya Anda juga bisa langsung aja di channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya, kami tunggu.